Mohon penjelasan dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 5 dan 6, ayat 8 dan 9. Daud sebelum meninggal kok merencanakan balas dendam? Kita akan bacakan dulu pendeta ayatnya. 1 Raja-Raja 2 ayat 5 dan 6, 8 dan 9. Ayat 5 dan 6. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Seruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Ayat 6. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Ayat 8 dan 9. Ayat 8. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih banyak. Jadi memang kesannya seperti sudah mau mati kok masih pesan-pesan untuk balas dendam. Jadi pertanyaannya dari Saudari Sugiyarti Rustanto ini sangat masuk akal. Kok Daud sebelum meninggal merencanakan balas dendam? Terima kasih. Dan sudah dibaca. Tapi tadi pertanyaannya adalah ayat 2, ayat 6, terus 8 dan 9. Ayat 5, ayat 6, 8 dan 9. Seharusnya jangan kita loncat ayat yang ke-7. Jadi tadi yang dibaca oleh Stephen kan 1 Raja-Raja 2 ayat 5, 6, 8, 9. Saya mau kita baca juga ayat yang ke-7. Boleh Jenny baca ayat yang ke-7 juga? Oke, Pendeta. Supaya lengkap ini gambaran tentang Daud. Jangan kita hanya ambil sebahagian. Oke. Di ayat yang ke-7 berkata, tetapi kepada anak-anak Barzilai orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Ya, jadi saya pikir ayat yang ke-7 ini memberikan gambaran yang seimbanglah tentang Daud. Kasihanlah kalau dia hanya digambarkan pesan-pesan balas dendam. Padahal di ayat yang ke-7 dia memesankan untuk menunjukkan kemurahan hati. Oke, jadi gambarannya cukup lengkap tentang Daud. Ada yang dia pesan, walaupun tidak ada kata dendam, dia hanya katakan bertindaklah dengan bijaksana. Mengapa dia katakan demikian? Kita akan lihat di sini. Yang dia sebutkan ada dua hal. Yang pertama, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 tentang Yoab. Lalu kemudian ayat 8 dan ayat yang ke-9 adalah tentang Simei. Ya, Yoab dan Simei. Apa yang terjadi pada Yoab? Yoab membunuh orang yang tidak bersalah, bukan pada masa perang. Itu Daud sangat jelas menyebutkannya. Dia mengatakan seakan-akan ada perang, padahal dalam keadaan damai. Dia bunuh dua orang, yaitu Abner. Abner ini adalah panglimanya Raja Saul. Abner datang menghadap Daud, Daud undang dia. Sebenarnya Daud mau mengadakan damai dengan Abner, menerima dia, sebab kerajaan itu harus terus berjalan. Lalu pada waktu Abner mau pulang, demikian ceritanya, orang mengabarkan kepada Yoab. Yoab tahu nggak? Raja Daud melepaskan Abner begitu saja, dia pulang dengan damai. Datang Yoab, kemudian dia panggil Abner, seakan-akan mau berteman, tapi dia tusuk Abner dan Abner mati. Dia membunuh Abner bukan pada masa
perang, tapi pada masa damai. Dan dia membunuh Abner dengan sengaja. Kalau pemirsa baca di dalam Bilangan pasal 35, di sana digambarkan tentang kota-kota perlindungan. Apa tujuan kota perlindungan? Kota perlindungan adalah tempat kemana orang-orang yang membunuh dengan tidak sengaja boleh melarikan diri, supaya mereka bisa dilindungi dan dijauhi dari orang yang menuntut balas. Tapi kalau orang yang membunuh dengan sengaja tidak bisa masuk ke dalam kota perlindungan. Bagi orang Israel, hukum sipil orang Israel, maka nyawa ganti nyawa. Itu hukum sipil orang Israel. Maka orang yang membunuh dengan sengaja, dia juga harus dihukum. Dan Yoab membunuh dengan sengaja. Dia juga membunuh, dalam ayat yang kelima tadi, Amasa bin Yeter. Amasa bin Yeter mengejar Yoab, lalu kemudian bukan mengejar Yoab, tetapi ia membunuh Amasa pada saat damai. Amasa ini adalah juga salah satu, sebenarnya masih kerabat dari Yoab, tetapi dia adalah seorang muda yang juga sangat menjanjikan, cukup cekatan, tapi Yoab iri hati atau bagaimana, dia bunuh Amasa. Dia bunuh Amasa dengan sengaja juga. Bagaimana dengan Simei? Apa yang dilakukan oleh Simei? Daud sebutkan dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-8, dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Dia mengutuki Daud yang pada saat itu adalah raja. Oke. Kalau untuk Yoab, kita sudah punya keterangan dalam Bilangan pasal yang ke-35 bahwa dia telah membunuh dengan sengaja. Ada hukum yang memerintah di bangsa Israel, hukum sipil bangsa Israel. Dan kalau Yoab dihukum, itu bukan karena Daud membalas dendam kepada Yoab, tetapi Daud mengatakan kepada Salomo dalam ayat 6, bertindaklah dengan bijaksana. Artinya, tolong dituntaskan apa yang belum tuntas. Yoab melanggar hukum. Kalau engkau mendapatkan kebijaksanaan, lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan sudah aturkan. Bukan membalas dendam. Bukan saya membela Daud, saya coba mengatakan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Bagaimana dengan Simei yang mengutuki Daud? Coba kita baca dalam Keluaran 22 ayat 28. Keluaran pasal yang ke-22 ayat yang ke-28. Saya baca, janganlah engkau mengutuki Allah, dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Dan ini yang dilakukan oleh Simei. Dia menyumpahi dan mengutuki Daud pada saat Daud melarikan diri oleh sebab Absalom mau mengadakan kudeta. Dia melarikan diri, tetapi ia dicaci maki, dikutuk, disumpahi oleh Simei. Siapa Daud? Seorang raja, ada hukumnya. Jangan menyumpahi, jangan mengutuki seorang pemuka di antaramu. Demikian kata Alkitab. Mungkin kita baca lagi di dalam Ulangan pasal 13. Ulangan pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kita baca ayat yang ke-12, mulai ayat 12 sampai ayat 15. Ulangan pasal 13. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka
haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk atau mata pedang penduduk kota itu, tumpaslah dengan, inilah hukum sipil yang ada pada orang Israel, yang dijalankan kepada orang-orang dursila, katanya. Siapa ini Simei? Kita baca lagi kembali di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua tadi. Siapa ini Simei? Ayat yang ke-8. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin, yang mengutuki aku dengan kutuk yang sangat kejam. Lalu kemudian, sekarang janganlah kau bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan engkau tahu apa yang harus engkau lakukan kepadanya. Sebenarnya Daud sudah mengampuni Simei. Bahkan Salomo pun tidak langsung membunuh Simei. Salomo hanya mengatakan kepada Simei, Simei, karena kamu sudah diampuni, saya katakan, tinggallah di Yerusalem, jangan pernah keluar dari rumahmu di Yerusalem. Tapi berapa tahun kemudian Simei keluar, dan Salomo sudah katakan, kalau kamu keluar, maka pelanggaranmu itulah yang menjadi hukuman. Dia keluar dan dia mendapatkan hukuman. Jadi dalam hal ini jangan kita melihat Daud memesankan pembalasan, bukan dia memesan pembalasan dendam, tapi dia memesan agar supaya hukum ditegakkan di antara orang Israel. Yang paling baik adalah mengikuti jalan Yesus. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Dalam hal Yoab, dia tahu apa yang dia perbuat. Dalam hal Simei, dia tahu apa yang dia perbuat. Dan hukum ditegakkan di tengah-tengah bangsa Israel. Terima kasih.